Amanna, kami beriman billahi kepada Allah, wa ma dan apa-apa unzila yang telah diturunkan alaina kepada kami, wa ma unzila dan apa-apa yang telah diturunkan ala Ibrahim kepada Ibrahim, wa Ismail dan kepada Ismail, wa Ishaq dan kepada Ishaq, wa Ya'qub dan kepada Ya'qub, wa Asbat dan anak-anak cucunya, wa ma utiya dan apa-apa yang telah diberikan pula kepada Musa, wa Isa dan Isa, wa nabiyuna dan para nabi min Rabbihim dari Rabb mereka. La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan baina ahadin di antara seorang minhum di antara mereka, wa nahnu lahu dan kami hanya kepadanya, kepada Allah, muslimuna berserah diri. Kemudian Muslim berserah wa diri. may yabtaghi dan barang siapa yang mencari ghairal selain Islam, al-Islam dinan sebagai agama, falan yuqbal maka tidak akan diterima minhu darinya, wa huwa fil akhirah dan dia di akhirat nanti minal khasirina termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, ini jelas agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hanyalah al-Islam. Kaifa yahdillah, bagaimana yahdillah Allah memberi hidayah atau petunjuk qauman kepada suatu kaum kafaru yang kafir ba'da imanihim setelah mereka beriman, wa syahidu dan mereka mengakui anna rasulah bahwasanya rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad haqqan adalah benar-benar seorang rasul, wa jaa yang telah sampai hum kepada mereka al-bayyinat bukti-bukti yang jelas, wallahu dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al-qaum kepada suatu kaum az-zalimin yang zalim. Ulaika mereka itu jazaa'u mendapatkan balasan anna alaih bahwasanya mereka diberikan la'natullah laknatnya Allah, wal malaika dan laknatnya para malaikat, wan nasi ajmain dan laknatnya para seluruh manusia. Khalidina fiha mereka kekal di dalamnya, la yukhaffafu tidak akan diringankan anhum bagi mereka al-azab azab, walahum dan bagi mereka tidak ada yunzuruna diberikan penangguhan, illal ladzina kecuali orang-orang yang tabu yang bertaubat, min ba'di dzalika setelah itu, wa aslahu dan melakukan kebaikan ataupun perbaikan. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah Ghafurun maha pengampun, Rahim maha penyayang. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang kafaru yang kafir ba'da imanim setelah mereka beriman, tsumma zdadu kufra kemudian bertambah kufra kekafirannya, lan tuqbal tidak akan sekali-kali diterima taubatuhum tobat mereka, wa ulaika hum dan mereka itu ad-dallun orang-orang yang sesat. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang yang kafir, wa matu dan yang mati, wa hum kuffar dan mereka dalam keadaan kafir, fala yuqbala tidak akan diterima min ahadin dari seorang pun mil'ul ard sekalipun sepenuh bumi,
zahaban berupa emas. Walau iftada sekiranya mereka menebus dirinya bihi dengan emas itu, tidak akan diterima. Ulaika mereka itu lahum orang-orang yang azab mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih. Wa balahum dan mereka tidak memperoleh min nasirin penolong sedikit pun atau seorang. Ini gambaran orang-orang yang kafir, dan selalu disampaikan di sini mereka dulunya beriman. Mereka sudah beriman tetapi menuju kekafiran. Kita lanjut di ayat 92 di juz 4. Lan tanalu, tidak sekali-kali kamu memperoleh al-birra, suatu kebaikan, hatta tunfiqu, sebelum kalian menginfakkan mimma tuhibbun, sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kalian infakkan, min syai'in, dari apapun itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi alimun, terhadap hal itu Allah sangat mengetahuinya. Jadi infak itu memang harta-harta yang kita cintai. Jadi perbedaan antara sedekah, infak, zakat. Zakat itu kan wajib. Sedekah itu biasanya berupa pemberian sukarela. Kalau infak memang harta yang kita suka, yang kita cintai, yang kita peroleh dengan sampai mana yang kita sukai, betul-betul habis waktu. mana hanya serahkan suami mereka kalau itu suka. Nah, itu bahkan itu Boleh. Karena di sini bahasanya lan tanalu, tidak sekali-kali kamu mendapatkan albir, suatu kebaikan yang paripurna. Allah pakai kata lan di situ, lan. Dan itu kalau dalam bahasa Arab tidak sekali-kali, kecuali ada syarat yang dipenuhi. Nah, syarat yang dipenuhi adalah infak yang dicintai. Mana sesuatu yang kita peroleh, contoh barang yang kita peroleh dengan sangat sungguh-sungguh memang habis dan lain sebagainya, itu kita infakkan. Itulah dapatkan albir. Kullu ta'ami, semua makanan itu, kana hillan, adalah halal. Semua makanan itu halal bagi siapa? Di Bani Israel, kepada Bani Israel. Illa, kecuali yang diharamkan sendiri oleh Israel, ala nafsi, atas dirinya sendiri, min qabli, sebelum an tunazzal Taurat, sebelum Taurat diturunkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bit Taurat, bawalah Taurat, fatluha, lalu bacalah, in kuntum shadiqina, jika kalian benar-benar orang-orang yang, jika kalian betul-betul orang yang benar. Nah, jadi ini ada makanan yang mereka haramkan sendiri, padahal sebelumnya sudah dihalalkan. Ini peristiwa di mana kitab Taurat itu berada di bulan. Kita lanjut. Faman iftara, maka barang siapa iftara, yang membuat mengada-ngada suatu hukum Allah terhadap Allah, al-kadziba, maka itu merupakan sebuah kebohongan, min ba'di dzalika, setelah itu, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Qul katakanlah Muhammad, sadaqallah, benar segala yang Allah firmankan. Fattabi'u, maka ikutilah, millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, karena itu adalah hanifan, sesuatu yang lurus, benar. Wa ma kana, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk
termasuk golongan minal musyrikin. Bukanlah Nabi Ibrahim termasuk golongan orang yang musyrik. Inna sesungguhnya awwala baitin, rumah ibadah yang pertama yang dimaksud di sini, wudi'a yang dibangun linnasi untuk manusia, alladzi bi Bakkah, yaitu Bakkah, ya, Mekah, mubarakan yang diberkahi, wahudan yang mendapatkan petunjuk, lil alamina bagi seluruh alam. Nah, ini dikaitkan dengan Nabiullah Ibrahim. Bahwasanya inilah rumah ibadah yang pertama kali dibuat, yaitu di Bakkah. Nah, kenapa Bakkah juga diterjemahkan dari kata baka, yaitu tangisan. Jadi Mekah itu lahir daripada tangisan, seperti tangisannya Nabiullah Ismail, seperti tangisannya ibundanya, tangisannya Nabi Ibrahim yang memperjuangkan ketauhidan. Ini semuanya lahir dari situ. Fihi ayatun, di tempat ini adalah ayat, tanda-tanda kebesaran dari Allah, bayinat yang sangat jelas. Seperti maqam Ibrahim, di situ ada maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu, barang siapa yang memasuki Baitullah, kana aminan, maka dia mendapatkan keamanan. Amallah. Walillahi, dan terhadap Allah, 'alan nasi, jadi ada perintah kepada manusia, yaitu hajjul bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a, bagi orang-orang yang ilaihi sabila, yang memang istata'a, yang mampu untuk menjalankan, melakukan perjalanan. Wa man kafara, maka barang siapa yang mengingkari, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari seluruh alam. Nah, ini ayat yang menjadi perintah, menunjukkan perintah melaksanakan ibadah haji. Manis yang memang sudah memiliki kemampuan. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna, mengapa kalian mengingkari bi ayatillah, terhadap ayat-ayatnya Allah. Wallahu syahidun, dan Allah, padahal Allah menyaksikan, ala ma ta'malun, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Qul, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima tasudduna, mengapa kalian menghalang-halangi, an sabilillah, dari jalan Allah, man amana, kepada orang-orang yang beriman, tabagunaha, yang menghendaki iwaja, yaitu supaya bengkok. Jadi memang ini ahlu kitab ya ingin menghalang-halangi orang beriman supaya imannya bengkok. Wa antum syuhada, dan padahal kalian menyaksikan itu. Wa Allahu, dan Allah bighafilin, tidak lengah, amma ta'maluna, terhadap apa-apa saja yang kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'u, jika kalian mengikuti, fariqan minal ladzina utul kitab, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau ahli kitab, yaruddukum, niscaya akan mereka akan mengembalikan kalian, ba'da imanikum kafirin, setelah beriman, maka mereka akan mengajak untuk kafir. Nah, jadi ahlu kitab memang di masa-masa Nabi itu sudah banyak yang berubah. Ya, ahlu kitab itu orang-orang yang memang mempelajari atau mengikuti kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Tapi ketika Nabiullah Muhammad datang, Al-Quran juga sudah diturunkan,
mereka sudah mulai banyak yang bengkok, yang keliru, ataupun yang tidak lagi mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini peringatan juga untuk kita, karena sampai saat ini pun mereka terus mengajak kita untuk mengikuti agama-agama mereka dengan segala konspirasi. Pernah ada buku yang beredar di kalangan pesantren waktu di Jawa sekitar tahun 2005. Waktu itu buku itu digambarkan tentang konspirasi di atas meja makan. Ternyata mereka melakukan konspirasi terhadap apa yang kita konsumsi. Salah satu ternyata yang mereka buat seperti, mohon maaf ini kalau ada contoh KB, mohon maaf ini ada di situ, dilihat juga di bedah di pesantren. Mereka membuat zat-zat bagaimana awalnya itu bagaimana membunuh bangsa Afrika. Mereka beranggapan supaya aman ini bumi, kita senantiasa diberikan perlindungan dari segala mara bahaya, dan segala fitnah, dan segala gangguan, dan Allah berikan ketenangan dalam kehidupan kita, dan Allah berikan keberkahan. Amin. Allah a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil